Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan CSCU modul 3 dengan anggota Diki Sugandi, dengan saya sendiri, kemudian Gayatri Sulaiman, dan terakhir Stanley Rifandi. Jadi di sini kami akan membahas malware dan antivirus pada modul 3. Yang pertama, apa itu malware? Jadi malware itu singkatan dari malicious software atau perangkat lunak berbahaya, dibuat bertujuan maksud untuk merusak, mengendalikan, atau mencuri informasi. Malware biasanya menempel pada komponen halaman web, iklan, atau aplikasi gratis yang diunduh pengguna. Malware biasanya menyelinap ke komputer saat pengguna mengklik komponen yang terinfeksi. Setelah berada di dalam sistem, ia mencuri informasi yang disimpan di komputer, seperti kata sandi, rincian rekening bank, dan sebagainya. Apa saja gejala infeksi malware? Yang pertama, slow system atau sistem lambat. Biasanya sistem lambat terjadi karena kurangnya memori atau RAM, kurangnya ruang pada hard drive atau pengguna program yang banyak sumber daya. Jika bukan penyebab yang disebutkan, maka kemungkinan besar itu adalah infeksi malware. Kemudian kita ke pop-up. Pop-up biasanya muncul pada browser atau sistem, kemudian itu adalah tanda infeksi spyware. Selanjutnya kita ke system crashes atau sistem crash yang tidak terduga. Biasanya sistem secara teratur mogok atau menampilkan blue screen of death atau BSOD. Maka pasti ada yang salah dengan komputer. Biasanya ada gangguan kemacetan, bisa disebabkan oleh masalah teknis yang disebabkan oleh ketidakcocokan atau itu adalah malware. Kemudian ke excessive and suspicious hard drive activity, aktivitas hard drive yang berlebihan dan mencurigakan. Jika hard disk terus memiliki aktivitas yang berlebihan, bahkan saat komputer sedang tidak digunakan dan tidak ada program yang berjalan atau mengunduh, biasanya perangkat lunak jahat yang menginfeksi sistem. Antivirus disabling atau penonaktifan antivirus. Sebagian besar program malware dirancang untuk menonaktifkan antivirus yang ada di sistem. Jika tidak meribut sistem atau mengatasi masalah aplikasi keamanan, kemungkinan besar komputer terinfeksi malware. Selanjutnya, new browser homepage or toolbar, home browser baru atau toolbar. Jika pengguna melihat beranda dan bila alat baru mereka, ini karena perangkat lunak perusak yang ada di komputer mereka. Malware ini biasanya diunduh ke sistem ketika pengguna mengklik tautan online atau iklan. Jenis malware ini juga dapat dideteksi saat situs web dialihkan ke alamat yang berbeda. Kemudian penculiar program activity, program penculiar kegiatan. Biasanya jaringan yang tinggi dengan berkedip terus-menerus, meskipun pengguna tidak mengakses data dalam jumlah besar, biasanya hal itu menunjukkan adanya beberapa untuk malware di sistem. Selanjutnya ke random network activity, aktivitas jaringan acak. Dan terakhir blacklist IP address atau alamat IP daftar hitam. Jika pengguna menerima email yang menyatakan bahwa alamat IP mereka masuk daftar hitam, itu merupakan konfirmasi keberadaan malware dan sistem telah disusupi. Selanjutnya
akan dijelaskan oleh Stanley Rifandi. Oke, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Stanley Rifandi Hafi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang tipe-tipe malware. Yang pertama, virus. Yang kedua ada Trojan horse. Yang ketiga, worm. Yang keempat, spyware. Yang kelima, adware. Yang keenam, rootkit. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu virus, apa itu worm, apa itu Trojan horse, apa itu spyware, adware, dan rootkit. Baik, virus adalah suatu malware yang memiliki kemampuan dalam memanipulasi data, menginfeksi, merusak, serta mengubah program yang ada. Cara kerja: menyebar melalui file eksekusi seperti XCOM dan VBS. Trojan horse merupakan pengendalian lewat komputer lain yang mampu memanipulasi sehingga seolah-olah program baik dan legal. Cara kerjanya tersebut karena Trojan tidak bisa melakukan pengadaan diri, maka Trojan bekerja melalui email dan mendownload file dari internet, kemudian menginfeksi sistem saat para pengguna melakukan download aplikasi dari sumber yang tidak dipercaya di internet. Aplikasi tersebut memiliki kode Trojan yang dapat mengizinkan orang lain merusak sistem komputer. Yang ketiga, worm. Worm adalah program yang mampu mengadakan diri sendiri serta melakukan penyebaran pada jaringan komputer lewat lubang keamanan yang terbuka. Cara kerjanya worm yaitu worm menyebar dengan memanfaatkan jaringan yang telah ada, kemudian memanfaatkan berbagai celah keamanan jaringan yang terbuka dalam sistem operasi. Spyware merupakan malware yang sangat mengusik privasi karena mampu memata-matai pengguna komputer dan selanjutnya mengirimkan informasi kepada pihak lain. Cara kerja malware adalah Cara kerja spyware yaitu memodifikasi pengaturan keamanan browser dan membuatnya menjadi rentan, kemudian membandel aplikasi gratis yang diunduh dari internet, yang kemudian menyebar dan mengeksploitasi kerentanan software lainnya. Adware merupakan sebuah software iklan yang disisipkan secara rahasia. Adware memiliki kemampuan untuk memutar dan menampilkan iklan secara otomatis dan tidak diketahui oleh penggunanya. Cara kerjanya adware yaitu berbentuk iklan pop-up yang ada di dalam suatu situs. Rootkit. Yang berikut, rootkit merupakan perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mengakses atau mengendalikan komputer dari jarak jauh tanpa memberitahu pengguna atau program keamanan. Cara kerja rootkit yaitu rootkit dimasukkan ke dalam sebuah komputer. Setelah komputer tersebut mampu diambil alih, mereka mampu menghapus jejak-jejak penyerangan. Rootkit biasanya berisi sebuah malware backdoor sehingga penyerang dapat kembali menyerang sistem komputer di waktu yang lain. Saya Gayatri Sulaiman. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari saudara Stanley. Ya, kita langsung saja ke materi yang berikutnya, yaitu cara kerja antivirus. Cara kerja antivirus ada 3. Yang pertama, scanning. Scanning itu berjalan secara background, memeriksa semua file yang ada di komputer dari on access scanning, background scanning, recent scanning, dan real-time production. Kedua, virus definition, yaitu antivirus selalu melakukan update karena antivirus akan bergantung dengan antivirus definition untuk mendeteksi malware. Ketika antivirus mendeteksi malware, antivirus akan berhenti bekerja dan menghapus file atau menjalankan file tergantung dari pengaturan antivirus tersebut. Ketiga, tingkat pendeteksian, yaitu antivirus memiliki tingkat pendeteksian yang berbeda-beda, di mana virus definition juga ikut terlibat. API komparatif melakukan pengujian antivirus untuk membandingkan tingkat pendeteksian. Tingkat pendeteksi cenderung naik turun dari waktu ke waktu. Slide yang berikutnya. Software antivirus yang tepat. Software antivirus yang tepat dilihat dari
Yang pertama, compatibility atau kompatibilitas. Yang kedua, usability atau kegunaan. Ketiga, comprehensive production atau perlindungan komprehensif. Yang keempat, quality of production atau kualitas perlindungan. Slide berikutnya, contoh antivirus yaitu Kaspersky Pure 3.0. Kaspersky Pure 3.0 adalah sebuah perangkat lunak antivirus yang menjamin perlindungan komputer terhadap segala macam ancaman, mengamankan data dari kerugian dan penggunaan yang tidak sah. Tampilan Kaspersky Pure 3.0 bisa dilihat pada gambar tampilnya seperti ini. Berikutnya, perlindungan komputer di Kaspersky Pure 3.0. Yang pertama, melindungi semua data yang tersimpan di dalam komputer terhadap malware. Yang kedua, memblokir sampai internet dan adware di website. Yang ketiga, melindungi komputer dari serangan jaringan. Yang keempat, menyediakan internet yang aman. Dan yang terakhir, melindungi terhadap ancaman yang tidak diketahui. Slide yang berikutnya, Advanced Antivirus. Software ini menyediakan penuh fungsi penetrasi malware, home network security, dan browser cleanup. Antivirus seri ini mempunyai integrated sistem production seperti pendeteksi malware, firewall, email production, internet monitor, dan instant messaging monitor. Tampilan Advanced Antivirus seperti pada gambar ini. Ya, slide yang terakhir. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang bisa kelompok saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata